Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan TV SMP Negeri 1 Ponorogo. Kali ini bersama saya Pak Ahmad Solikin untuk pembelajaran materi IPS kelas 7 semester 2. Selanjutnya pada pertemuan yang pertama untuk semester 2 kali ini, kalian tentunya harus tetap semangat dalam belajar. Meskipun pada semester 2 ini kita belum bisa PTM ya, pembelajaran tatap muka, masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Namun tentunya ini tidak mengurangi semangat belajar kalian. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya, ini sesuatu yang menarik ya, bahwa kamu, saya dan semua orang ini selalu melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, ya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kalau kebutuhannya terpenuhi itu dikatakan hidup makmur. Ya, mudah-mudahan kalian semua ini hidupnya makmur ya. Untuk pembelajaran kali ini materi pokoknya adalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Ya, ini hal yang berkaitan antara kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nanti akan kita bahas apa itu sih kelangkaan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Oke, slide berikutnya. Ya, ini silakan bisa dicatat atau dibuka buku paketnya. Di situ ada tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya, tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Hubungannya bagaimana? Oke, kita lihat gambar dulu. Ya, ini saya ambil dari buku paket, silakan bisa dilihat juga di buku paket. Itu ada gambar seseorang yang berjualan, ya, itu berjualan sate ya. Ini tujuannya adalah untuk memperoleh penghasilan. Nah, penghasilan itu nanti digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ini salah satu contoh ya. Contoh-contoh yang lain berkaitan dengan aktivitas manusia untuk memperoleh penghasilan itu banyak sekali. Ya, seperti Pak Guru di depan kamu ini juga adalah tujuannya untuk memperoleh penghasilan, bekerja ya, bekerja untuk memperoleh penghasilan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini gambar apa itu? Ya, aktivitas di pabrik tahu. Ya, ini menghasilkan produk untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tadi untuk mendapatkan penghasilan, di sini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu juga berupa penghasilan.
nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, seorang karyawan pabrik tahu kebutuhannya tidak hanya tahu, tetapi juga kebutuhan yang lainnya. Nah, ini keuntungannya nanti digunakan untuk melengkapi kebutuhan yang lain. Oke, slide berikutnya. Ya, ini gambar Pak Tani. Ini umumnya Bapak Ibu kalian ya, karena tinggal di pedesaan, meskipun pekerjaannya tidak di sektor pertanian, tetapi biasanya mempunyai sawah ya sebagai sambilan kalau lagi tidak bekerja atau meluangkan waktu, ini menggarap sawah. Ini karena hidup di pedesaan. Itu tujuannya juga apa? Menghasilkan ya, menghasilkan produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, misalnya petani itu menghasilkan beras, padahal petani itu butuh bermacam-macam, butuh pakaian, misalnya anaknya butuh buku pelajaran, butuh sekarang ini untuk BCC HP Android ya, dan lain sebagainya. Kebutuhan manusia itu banyak dan beragam. Ya, dari ketiga gambar itu tadi kamu bisa ada gambaran bahwa manusia itu selalu melakukan aktivitas dalam kehidupannya yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Slide berikutnya kita ke pengertian kelangkaan. Kelangkaan merupakan masalah ekonomi manusia. Ya, masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ya, kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa itu terbatas adanya. Ya, maka terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Ya, ini kebutuhan manusia tidak terbatas. Ya, banyak sekali. Sudah punya satu, pengen punya dua. Sudah punya dua, pengen punya tiga. Dan seterusnya. Kebutuhan manusia tidak akan terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa itu terbatas adanya. Untuk itu, ini menjadi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh manusia yang disebut dengan kelangkaan. Jadi kelangkaan itu adalah permasalahan ekonomi manusia. Oke, ini tambahan sedikit tentang kelangkaan. Ini masalah kelangkaan ini bisa diatasi dengan kita mempelajari yang namanya ilmu ekonomi. Ya, ada ilmunya, jangan takut. Permasalahan ekonomi manusia itu ada
ilmunya yang bisa mengatasi, yaitu ilmu ekonomi. Ya, sebelum kita masuk ke ilmu ekonomi itu ada kata ekonomi ya. Kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti rumah tangga. Oikonomia itu berasal dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi kalau kita gabungkan berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Nah, bagaimana rumah tangga itu diatur? Tentunya antara pemasukan dan pengeluaran itu minimal harus seimbang. Itu dalam ilmu ekonomi demikian. Jadi kalau ada pengeluaran pasti ada pemasukannya dulu. Lah minimal pengeluaran sama dengan pemasukan. Atau mungkin pengeluaran harusnya lebih kecil supaya kita bisa menabung. Ya, dari definisi ilmu ekonomi ini yang sering digunakan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Ya. Ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Ya, semua manusia kita ini punya tujuan melakukan aktivitas ekonomi ya untuk mencapai kemakmuran. Bagaimana kemakmuran itu bisa tercapai? Apabila sebagian besar kebutuhannya terpenuhi. Ya, tidak semuanya kebutuhan harus terpenuhi, tetapi sebagian besar kebutuhannya terpenuhi itu sudah dikatakan hidup makmur. Nah, untuk mencapai kemakmuran itu manusia melakukan tindakan-tindakan ataupun dengan pengorbanan baik berupa tenaga, waktu maupun materi. Ya, seperti tadi penjual sate itu melakukan tindakan-tindakan dengan memotong ayam, kemudian membersihkan, kemudian menusuk ditata rapi, kemudian dijajakan berkeliling. Itu memerlukan tenaga, waktu ya, dan materi. Materinya itu modal untuk berjualan sate. Petani juga demikian. Kemudian tadi pengusaha tahu juga demikian, melakukan tindakan-tindakan pengorbanan baik berupa tenaga, waktu maupun materi. Oke, demikian tentang kelangkaan ya. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh manusia. Kelangkaannya itu dilihat dari kebutuhan manusia tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Oke, slide berikutnya ya, kita ke pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Nah, ini jenis kebutuhannya apa ya? Tentunya pengaruhnya akan berbeda. Ya, sebelumnya kita pahami dulu kebutuhan.
Kebutuhan itu suatu keinginan ya, suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Ya, keinginan yang menuntut adanya pemenuhan. Sebagai contoh, misalnya manusia membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal. Kalau kebutuhan rumah terpenuhi, ya tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Mereka akan tinggal di rumah dengan tenang, aman dari suhu dan cuaca. Tetapi apabila tidak punya rumah, tentunya manusia akan kesulitan berlindung dari suhu maupun cuaca. Itu sebagai contoh. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Yang lain misalnya makanan, kamu lapar, ya kita lapar, tidak ada makanan, jadinya kelaparan. Ini akan mempengaruhi kehidupan. Ya, untuk lebih jelasnya ini nanti akan kita bahas tentang jenis-jenis kebutuhan atau macam-macam kebutuhan. Ya, nih ada beberapa jenis atau macam kebutuhan. Yang A atau yang pertama, macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Jadi kebutuhan itu bertingkat, dari tingkat yang paling tinggi ke tingkat yang paling rendah. Bukan yang dari rendah dulu. Kalau kebutuhan itu dari yang tinggi dulu ke yang rendah, artinya yang pokok dulu, baru yang tambahan, dan baru yang kemewahan. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, itu nomor tingkatan paling tinggi. Kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, ini kebutuhan pokok, diantaranya adalah pangan. Kalau tidak makan, mati. Sandang. Kalau tidak berpakaian, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Malu ya. Papan. Tadi rumah ya. Papan itu rumah. Bagaimanapun caranya, rumah itu harus terpenuhi. Meskipun nyewa atau apapun, bisa digubuk reot, ini harus punya rumah. Karena ini sebagai berlindung dari suhu dan cuaca. Zaman sekarang kebutuhan pokok ada lagi tambahan, yaitu pendidikan. Ya, pendidikan penting. Kebutuhan pokok, kita harus punya pendidikan ya, punya kepintaran, pinter. Kalau kita tidak pinter, kita akan sulit dalam kehidupannya. Oke, yang pertama itu kebutuhan pokok, yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau tambahan, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Artinya sebagai pelengkap dari kebutuhan primer. Sebagai contoh, kalau makanan ya yang sederhana, kalau sudah cukup punya uang lebih, bisa makan yang
mewah misalnya, yang lebih tinggi gizinya. Itu tambahan makanan juga ada tambahan, misalnya pokoknya beras ya ditambah makan cemilan, roti atau yang lain. Kemudian rumah juga ada tambahannya. Tuh kalau sudah punya rumah ya tambah perabot rumah tangga, meja, kursi, tempat tidur dan lain sebagainya. Itu kalau sudah punya rumah dulu baru tambahannya. Pakaian juga, baju dan celananya sudah ada, tambahan aksesoris, topi, dasi, kalau perlu pakai sepatu. Oh ya, ben tambah ganteng. Ini tambahan dari pakaian. Nah, kalau tambahannya sudah terpenuhi, masih ada kebutuhan tersier, kebutuhan barang mewah. Ya, misalnya rumah, bisa rumah mewah dengan perabotnya yang mewah. Mungkin kendaraan yang mewah. Ini apabila kebutuhan pokok dan tambahannya sudah terpenuhi, baru ke kebutuhan barang mewah. Ya, jadi ada 3 kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Slide berikutnya, yang kedua, macam kebutuhan menurut sifatnya. Ya, ada kebutuhan jasmani, kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani kita. Sebagai contoh, makan, kemudian obat bagi yang sakit, minum, kesehatan, olahraga, ini untuk jasmani kita. Ya, pakaian juga untuk jasmani kita. Dan kebutuhan rohani, kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Jadi tidak hanya jasmani kita yang butuh asupan gizi, rohani kita juga butuh asupan gizi agar merasa puas, aman, dan tenang. Sebagai contoh, rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Ini asupan gizi rohani kita. Ya, harus seimbang antara jasmani dan rohani agar kita sehat, merasa puas, aman, dan tenang. Oke, slide berikutnya, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ada yang kebutuhan segera, harus dipenuhi pada saat dibutuhkan, dan ada kebutuhan yang dapat ditangguhkan masa yang akan datang. Jadi ada 2 menurut waktu penggunaannya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Misalnya kebutuhan sekarang itu obat bagi yang sakit, itu harus sekarang pada saat dibutuhkan. Ya, kalau sakit tidak diobati, ya tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Minum pada saat haus, makan pada saat lapar, dan lain sebagainya. Dan kebutuhan masa yang akan datang, ini pemenuhannya dapat dipersiapkan dari sekarang. Misalnya ada istilah kita menabung, ya. Kita menabung untuk kebutuhan masa yang akan datang. Sekarang yang kelas 7,
sudah menyiapkan kebutuhan di kelas 8. Ya, mungkin sekarang semester 2, sebentar lagi masuk kenaikan kelas. Tentunya kebutuhan di kelas 8 akan lebih banyak daripada yang di kelas 7. Untuk itu kita harus menyiapkan dari sekarang. Oke, sekarang yang keempat. Kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Ya, kebutuhan individu artinya kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Ya, kebutuhan seseorang apa kebutuhannya? Makan, minum, mobil, sepatu, kacamata. Ya, tergantung keinginan masing-masing. Tetapi kalau kebutuhan kelompok itu kolektif, kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Dan pemenuhannya juga bisa dilakukan secara bersama-sama. Misalnya kebutuhan akan jalan, ya, jalan raya, ini kan kebutuhan kelompok. Jembatan, sekolah, pasar, lapangan, ini contoh kebutuhan kelompok. Ya, itu ada 4 jenis kebutuhan dari menurut intensitasnya, menurut waktunya, menurut subjeknya. Yaitu diantaranya adalah tentang macam-macam kebutuhan. Oke, slide berikutnya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama jenis kelamin. Ya, antara laki-laki dan perempuan itu kebutuhannya berbeda. Misalnya pakaian. Kalau laki-laki lebih sederhana, kalau perempuan lebih bervariasi, berbagai jenis. Ini dari pakaiannya, mungkin dari makanannya. Kalau laki-laki untuk tenaga makan lebih banyak, kalau perempuan sedikit. Ini tergantung dari jenis kelaminnya, ini berbeda kebutuhannya. Kemudian tingkat pendidikan, ya, dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat paling tinggi itu kebutuhannya juga berbeda antara yang SD dan SMP. Beda, kamu sudah merasakan, ya, setengah tahun di SMP dan di SD sudah lama 6 tahun. Tentunya kamu bisa merasakan bedanya kebutuhan antara yang di SD maupun di SMP. Dan lingkungan tempat tinggal ini juga mempengaruhi antara yang di misalnya lingkungan pedesaan, kebutuhannya yang masih sederhana, dengan perkotaan itu kebutuhannya ya sangat berbeda. Dan yang mempengaruhi lagi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Dulu masa praaksara, ya, mengingatkan kita nanti ke masa praaksara, kebutuhannya masih sederhana, dilakukan dengan barter, tukar menukar barang. Tetapi dengan sekarang, dengan teknologi yang canggih, perdagangan itu dengan online, ya, butuh alat yang namanya HP Android.
Hal ini akan mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang kelima, tingkat pendapatan juga. Antara yang pendapatannya sedikit dengan yang banyak itu beda kebutuhannya. Ya, kadangkala manusia itu pengeluarannya itu mengikuti pendapatan. Pendapatannya banyak, pengeluarannya banyak. Pas lagi pendapatan sedikit, pengeluarannya sedikit. Ini tingkat pendapatan mempengaruhi kebutuhan. Kemudian status sosial. Ya, antara Pak Tani dengan Pak Guru itu beda kebutuhannya. Antara warga dengan Pak Lurah itu juga beda kebutuhannya. Antara murid dengan guru itu juga beda kebutuhannya. Ini status sosial, ini mempengaruhi kebutuhan. Yang terakhir, perbedaan selera. Ya, ini kalau seseorang yang mengikuti selera, mengikuti perkembangan zaman, akan selalu berganti-ganti barang sesuai dengan selera saat ini, sehingga ini mempengaruhi kebutuhan. Oke, jadi jelas ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu ada jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Oke, slide berikutnya ya. Kiranya cukup dulu materi pada kesempatan kali ini. Untuk materi berikutnya nanti akan kita bahas masih tujuan pembelajaran yang tadi, tetapi nanti akan kita bahas pada lain kesempatan atau pertemuan berikutnya berkaitan dengan masih kebutuhan, yaitu tentang alat pemuas kebutuhannya. Kemudian berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ketiga, hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk lebih mendalami materinya, kamu baca di buku paket ya, halaman 125 sampai dengan 144 ya, buku paket yang sudah dibagi oleh sekolah. Ini dibuka untuk halaman 125 sampai 144 ya, berkaitan dengan tadi materi yang sebelumnya itu alat pemuas kebutuhan. Ini juga di halaman itu dari 125 sampai 144. Ya, kiranya itu saja pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Ya, tetap semangat dalam belajar. Meskipun kita tidak bertatap muka langsung, tetapi kamu harus tetap semangat dalam belajar. Ya, akhir kata, selamat belajar, semoga sukses.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.